Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ada di hari Minggu terakhir pada tahun 2020 ini. Dan saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua adalah karena berkat dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya di pagi ini kita segera untuk melihat bagian firman Allah yang selalu kita pelajari dalam setiap peribadatan di setiap minggu pagi, yaitu saya sedang berbicara tentang bagaimana kita jemaat Tuhan harus berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Kita kembali buka Filipi pasal 4 dan kita akan lihat di sana pada ayatnya yang pertama. Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama. Filipi pasal 4 pada ayatnya yang pertama. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Yang sudah temukan ayatnya katakan amin. Oke, baik, kita sama-sama baca ayatnya yang pertama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Saudara, kita ada di bagian akhir daripada tema ini, ya, tentang berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Ada dua alasan yang kita sudah pelajari dengan panjang lebar kenapa kita diminta untuk berdiri dengan teguh. Yang pertama, karena sudah ada banyak orang yang hidupnya telah menjadi musuh daripada salib Kristus. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah karena orang ini adalah warga surga. Jadi dua alasan yang kita sudah pelajari kenapa kita diminta untuk berdiri dengan teguh. Karena kita jangan menjadi orang seperti kebanyakan orang yang telah menjadi musuh daripada salib Kristus. Dan yang kedua, karena orang harus sadar bahwa orang adalah warga kerajaan surga. Nah, hal terakhir yang saya akan bicarakan di pagi ini lewat ayat pertama dari pasal 4 kitab Filipi atau surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, itu adalah kenapa kita diminta berdiri dengan teguh. Ada 4 poin yang kita lihat di dalam ayat 1 ini. Ya, kenapa kita diminta berdiri dengan teguh? Karena pertama, kita adalah orang-orang yang dikasihi. Ya, ini yang paling pertama. Kenapa kita diminta untuk berdiri dengan teguh? Kedua, karena kita adalah orang-orang yang dirindukan. Jadi kita dikasihi, kita dirindukan. Yang ketiga, saudara, adalah karena kita adalah orang yang menjadi sukacitanya dari hamba Tuhan. Ya, perhatikan di ayat itu, sukacitaku. Jadi sukacitanya seorang hamba Tuhan. Dan yang keempat adalah karena kita jadi mahkotanya dari hamba Tuhan. Jadi kenapa jemaat, kenapa kita orang benar harus berdiri dengan teguh? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi, yang dirindukan, dan yang menjadi sukacita dan yang menjadi mahkota daripada hamba-hamba Tuhan. Nah, sekarang saudara, apa yang membuat kita tidak dapat berdiri dengan teguh di dalam Tuhan? Ya, apa yang membuat saudara sampai kita boleh menjadi orang-orang yang gampang goyah, gampang runtuh, gampang rusak, gampang lemah? Kenapa, saudara? Kita akan belajar di pagi ini, saudara, di bagian akhir daripada khotbah ini. Yang pertama yang kita akan lihat, perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ini yang paling pertama, saudara, kenapa sampai kita menjadi orang yang tidak dapat berdiri dengan teguh? Yang pertama, saudara, adalah karena
tidak adanya kata sehati sepikir. Ya. Ini saudara yang menjadi alasan kenapa kita seringkali goyah. Kenapa kita menjadi saudara orang yang gampang dirusakkan. Kenapa kita menjadi gereja yang gampang menjadi lemah. Karena persoalannya tidak ada kata sehati sepikir. Jelas saudara kita sadar bahwa ketika kita tidak sehati, ketika kita tidak sepikir, dengan kata lain ketika kita tidak menjadi satu, maka saudara kita tidak ada kekuatan. Ketika gereja Tuhan itu tidak jadi satu, maka saudara disitulah titik lemah. Ketika suami istri tidak jadi satu, maka disitulah saudara menjadi pintu masuk hal-hal yang membuat rumah tangga itu bisa retak, bisa rusak. Kenapa? Karena persoalan tidak ada kata sehati sepikir. Ketika keluarga itu tidak menjadi satu, tidak ada kata sehati sepikir, maka keluarga itu dapat dipecah belah oleh banyak hal. Itu sebabnya saudara kita perlu untuk sehati sepikir. Ya, saudara, ini sangat penting, saudara. Nah, saudara kita coba lihat satu hal, ya, kenapa kita diminta untuk sehati sepikir, saudara. Ya, mari saudara kita lihat bagian firman Allah ini. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama ini, ya, yang ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kenapa kita bisa menjadi orang-orang yang tidak sehati dan tidak sepikir? Itu karena saudara, kita adalah orang-orang yang gampang menjadi sasaran untuk mengalami hal-hal yang tidak baik, ya. Saudara, itu sebabnya kita perlu untuk menjadi orang yang dapat sehati sepikir. Kita jangan biarkan saudara iblis merusak, ya, hubungan kita, persatuan kita, kesatuan kita. Kita jangan coba-coba biarkan iblis masuk dan menghancurkan akan hal-hal ini. Kita perlu lihat hal ini, saudara. Kenapa? Saudara coba perhatikan sebentar. Kita maju dulu, saudara, untuk melihat apa yang hal-hal yang membuat saudara kita bisa menjadi orang yang lemah, yang tidak dapat berdiri dengan teguh. Yang pertama, karena kita tidak ada kata sehati sepikir itu. Yang kedua, saudara, itu pada ayat 4. Saudara coba lihat sebentar ayat yang keempat, ya, di dalam Filipi pasal 4 ini, yaitu karena tidak mempertahankan sukacita. Jadi hal kedua yang membuat orang saudara menjadi orang-orang yang lemah, yang gampang digoyahkan, yang gampang dihancurkan, yang gampang dirusakkan, itu karena kita menjadi orang yang tidak berusaha mempertahankan sukacita. Karena ayat 4 bilang begini, saudara, dalam Filipi 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, ya. Artinya saudara, sukacita yang ada dalam ayat 4 ini itu adalah sukacita yang harus orang upayakan. Bersukacitalah. Saudara tolong perhatikan kata ini, saudara. Bersukacitalah. Artinya saudara, sukacita itu harus orang upayakan. Orang yang harus saudara menjadi orang-orang yang berusaha untuk membuat kehidupan kita, hati kita, pikiran kita penuh dengan sukacita, ya. Jangan berpikir sukacita itu saudara adalah disebabkan oleh orang lain. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa dia penyebab sukacita kita hilang. Kita mulai menyalahkan orang lain ketika kita kehilangan sukacita. Karena ngana, karena kamu, karena sana. Saudara, karena ini kita membuat kehilangan sukacita. Ternyata sebenarnya tidak. Karena Alkitab bilang bahwa bersukacitalah. Siapa yang diminta bersukacita? Torah.
Artinya saudara, sukacita itu orang harus upayakan. Nah, ini yang membuat saudara kalau sukacita hilang, kita hilang kekuatan. Karena jelas sekali Alkitab bicara bahwa sukacita itu adalah kekuatan kita. Amin saudara, ya. Itu yang sudah dijadikan pujian dalam ibadah-ibadah Pentakosta lama, ya. Sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan Tuhan kuatku. Artinya kalau kita kehilangan kesukaan, kita kehilangan sukacita, maka kita tidak ada kekuatan. Ya, jadi saudara, di sini yang kita perlu lihat, kita harus pertahankan sukacita. Karena kalau kita kehilangan sukacita, kita menjadi orang yang tidak mampu berdiri dengan teguh. Yang ketiga saudara, perhatikan ayat 5. Perhatikan ayat 5. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau kita melihat ayat 5, maka saudara, kita akan melihat bahwa ternyata yang menjadi kunci untuk orang bisa tetap kuat di hadapan Tuhan, supaya orang tidak dapat digoyahkan oleh apapun, kita menjadi orang yang tetap berdiri di hadapan Tuhan, kita harus berusaha untuk menonjolkan kebaikan hati kita. Ya, kita harus tonjolkan kebaikan hati kita. Artinya saudara, kita harus berani memperlihatkan kebaikan hati kita. Kita jangan berpikir bahwa inilah faktor manusia yang lemah, ya, yang seringkali berusaha membuat baik, tetapi ternyata yang tidak baik yang orang bikin. Nah, saudara, kita jangan berdalih di sini saya bicara, ya, dalam beberapa waktu yang lalu, tapi kita mau belajar saudara untuk tonjolkan kebaikan hati kita, ya. Itu hal yang ketiga yang membuat orang tidak dapat digoyahkan oleh apapun kalau orang berani menonjolkan kebaikan hati. Yang terakhir saudara, yang keempat, ya, apa yang membuat kita tidak dapat berdiri dengan teguh? Ayat 6 bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, hal yang keempat yang bisa menjadi titik lemah dari gereja Tuhan, sehingga kalau kita tidak, kenapa kita tidak bisa berdiri dengan teguh, itu karena kita tidak berani menolak kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah hal yang datang mendadak, ya saudara. Kekhawatiran, saudara dengar, itu adalah hal yang datang mendadak. Tidak ada orang yang berpikir untuk jadi khawatir, tidak ada, ya. Orang selalu tidak pernah berpikir bagaimana supaya khawatir, tidak. Tapi tiba-tiba kekhawatiran itu datang. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu, tiba-tiba muncul kekhawatiran. Jadi kekhawatiran saudara itu adalah hal yang datang sekejap, datang dengan cepat. Tetapi saudara, kita orang benar, kita anak Tuhan, kita orang yang sadar bahwa kita dikasihi, kita dirindukan, kita menjadi sukacita hamba Tuhan, kita menjadi mahkotanya hamba Tuhan, kita berani untuk menolak kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika kita khawatir, kita tidak ada kekuatan. Alkitab bicara bahwa kekhawatiran itu saudara menggerogoti tulang kita. Itu kekhawatiran, ya. Amsal bicara itu. Jadi kalau kita menjadi khawatir, orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak punya tulang yang baik, saudara, yang sudah keropos. Dan saudara bayangkan kalau tulang itu keropos, saudara, saya baru sadar kenapa tiba-tiba saudara jatuh ini profil. Waktu saya lihat jatuh, saya coba saudara ambil kayu dan coba cungkel. Kenapa? Saya coba bikin dia jatuh. Saya coba
ternyata sudah keropos, saudara, ya. Jadi cuma tinggal kulitnya yang kelihatan bagus, tapi saudara sudah tidak ada isi di dalam. Itu yang menyebabkan saudara tanpa ada tanah goyang, tanpa ada angin kencang, dia sudah jatuh, ya. Nah, saudara lihat, begitu juga dengan torang punya kehidupan. Kenapa torang tiba-tiba saudara jadi lemah? Karena torang biarkan kekhawatiran itu tinggal dalam hidup kita, yang menggerogoti tulang-tulang kita, yang membuat kita tidak berdaya. Nah, bagaimana kita bisa berdiri dengan teguh kalau kita saudara menjadi orang-orang yang tidak jadi satu, tidak ada sehati sepikir, tidak mempertahankan sukacita, tidak menonjolkan kebaikan hati, dan tidak menolak kekhawatiran? Kita tidak akan mampu berdiri dengan teguh. Jadi saudara, di bagian akhir firman Allah, ya, pelajaran yang orang sudah sedang pelajari berdiri dengan teguh, saudara, saya mau bicara kunci ini, ya, bagaimana supaya orang bisa saudara berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Nah, bagaimana saudara supaya kita bisa menjadi sehati sepikir? Karena ternyata kalau kita tidak sehati sepikir, kita tidak kuat. Jemaat kuat kalau jemaat itu adalah jemaat yang sehati sepikir, ya. Jemaat kuat kalau jemaat itu adalah orang-orang yang mempertahankan sukacita. Nah, sukacita ini saudara, itu seperti bisa menjadi seperti uap bagi kita, ya. Yang waktu dia panas, wow, saudara, dia mengepul dengan begitu hebat. Tapi tiba-tiba datang angin meniup, lenyap sukacita kita. Orang seringkali dalam berpesta, berhura-hura, tiba-tiba datang kabar tidak baik, ikut hilang sukacita, ya. Saudara, saya bisa bayangkan kenapa sampai sampai Ayub bisa merobek jubahnya, dan dia pakai kain kabung, dan dia saudara tidur di abu. Kenapa saudara? Karena berita yang dia dengar beruntun dalam satu hari. Kehilangan unta, kehilangan lembu sapi, kehilangan kambing domba, kehilangan segala sesuatu, kehilangan anak-anak. Wow, Ayub tidak mampu berdiri, ya, saudara. Tetapi yang saya mau berkata bahwa di tengah-tengah saudara dia dapat kabar seperti itu, dia berani untuk mempertahankan kekuatannya untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan, ya. Sekalipun sedih, sekalipun ada duka, tetapi dia berupaya saudara untuk dia menjadi orang yang tetap tegar. Sehingga ketika istrinya berkata bahwa kutuklah Allah, dia tidak mau. Dia malah bilang begini kepada istri, engkau perempuan gila yang cuma suka DP baik, tapi DP tidak baik, engkau tidak mau, ya. Ayub begitu berusaha untuk mempertahankan kekuatannya, ketegarannya. Itu adalah saudara kita mempertahankan sukacita, ya, menunjukkan kebaikan hati. Nah, sekarang saudara kita coba lihat apa yang membuat orang bisa kehilangan sehati sepikir, kesatuan, bisa kehilangan sukacita, bisa kehilangan kebaikan hati, bisa kehilangan bisa menjadi orang yang kuat, gitu. Kita lihat yang pertama, saudara. Kita akan belajar di sini. Yang pertama, ayat 7, ya. Ayat 7, saudara, ya. Dalam Filipi pasal 4. Perhatikan ayat 7. Ayat tolong baca sama-sama, ayat 7, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang bisa mempertahankan kekuatannya untuk terus berdiri dengan teguh, untuk tetap jadi satu hati, untuk tetap ada sukacita, untuk tetap dapat tunjukkan kebaikan hati, untuk tidak ada kekhawatiran. Yang pertama, kita mesti pagari pikiran dengan hati kita dengan damai sejahtera. Ini yang paling pertama, saudara. Jadi ternyata damai sejahtera ini yang menjadi kunci
untuk orang bisa menjadi orang-orang saudara yang dapat mempertahankan kekuatan kita untuk tetap berdiri sekalipun ada persoalan. Ya, saudara, saya tertarik dengan orang yang buat lagu itu. Ya, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana kekuatan itu kita dapat dari Allah sehingga kita bisa menjadi orang yang terus berdiri di tengah badai? Satu, pagari pikiran dan hati dengan damai sejahtera. Karena orang yang ada damai sejahtera adalah orang yang bisa untuk tetap punya kekuatan. Cuma itu, saudara. Ternyata ringan sekali kalau orang belajar untuk ini, saudara, ya. Kalau orang berani, saudara, untuk menghilangkan damai sejahtera dari hidup kita, kita akan kesulitan untuk menghadapi berbagai persoalan. Saudara, saya pernah bilang dalam beberapa banyak kali saya khotbah dalam khotbah Natal. Kenapa Natal itu dirayakan di bulan Desember? Yang sebenarnya Natal itu tidak terjadi di bulan Desember. Ya, saudara harus tahu bahwa Natal tidak terjadi di bulan Desember. Tapi kenapa Natal dirayakan di bulan Desember? Saya bilang betul, memang para ahli-ahli kitab dan mereka, saudara, yang berkompeten dalam menentukan agama, ya, mereka telah memutuskan untuk menjadikan bulan Desember sebagai bulan untuk kita memperingati kelahiran Yesus. Bahkan pakai tanggal 25. Padahal Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Bahkan di bulan Desember dia tidak lahir. Ya. Kemungkinan besar dia lahir, saudara, itu sekitar bulan Maret, April. Itu kelahiran Yesus terjadi di situ. Ada bukti-bukti, saudara, Alkitab, ya, dikaitkan dengan situasi yang ada di daerah Timur Tengah itu, Palestina, ya. Maka, saudara, peristiwa Natal itu sebetulnya terjadi di bulan itu. Tapi kenapa kita memperingati di bulan Desember? Dan saya senang, saya setuju kita peringati di bulan Desember. Kenapa? Yang pertama, saudara, karena orang tidak tahu tepat tanggal berapa Yesus lahir. Ini yang paling pertama, orang tidak tahu tepat. Jadi ketika dirayakan di bulan Desember, saya setuju. Kenapa saya setuju, saudara? Karena berita Natal itu adalah berita yang penuh dengan damai sejahtera. Berita Natal adalah berita yang berisi jangan khawatir, jangan takut. Itu berita Natal. Jadi ketika saudara sepanjang bulan Desember orang mendengar berita jangan takut, berita jangan khawatir, berita damai sejahtera, maka saudara, sekalipun tahun 2021 sebentar yang orang akan hadapi tinggal 4 hari, ya, orang akan masuk dan orang tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 yang di sana ada 365 hari, ya. Orang sudah dibekali dengan damai sejahtera, dengan jangan takut, jangan khawatir, sehingga kita punya kekuatan. Siapa yang tahu tahun 2020 ada virus corona? Betul, memang virus corona muncul tahun 2019 akhir. Tetapi saudara, nanti mewabah, nanti menguasai dunia, saudara, tahun 2020. Ya, sekarang siapa yang sangka? Sehingga ada orang bilang begini, tahun 2020 tahun yang cuma 4 bulan. Kita lihat, jadi pasang telinga untuk dengar siapa kok 4 bulan.
Dia bilang Januari, Februari, Corona, Desember. Cuma 4 bulan. Karena Maret sampai November semua diam di rumah. Nanti Desember baru orang keluar, ya. Jadi Januari, Februari orang keluar, Corona pasang bunyi orang, Desember baru muncul. Ketika orang muncul, Corona tambah banyak. Ya, saudara. Sebelum waktu kampanye bulan November, saudara, rasa-rasanya Corona so habis. Saya mulai melihat saudara orang-orang mulai baku-baku saya duduk, nyada ada jarak. Dalam kampanye, dalam belusukan, saudara, saya melihat bahwa walaupun dibatasi cuma 50 orang, cuma 20 orang, tapi ternyata yang hadir dan yang berekor, saudara, itu banyak. Dan nyanda pakai jaga jarak. Setelah tanggal 9 pemilihan selesai, muncul berita Corona tambah banyak, maka lockdown ulang. Ya, sebab itu saudara, tidak ada open house, tidak ada saling okupasi dan sebagainya. Tapi orang masih bersyukur karena saudara, orang masih merasakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Ya, siapa yang tahu 2020? Waktu orang mau masuk tahun 2020, saudara, yang ada dalam benak orang adalah wow, tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena orang melihat setiap tahun bertambah, ada banyak pengetahuan, ada banyak kemajuan dan sebagainya, sehingga orang mulai melihat apa yang akan orang lihat, saudara, dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi di dunia. Tapi ternyata malah Corona yang datang. Itu membuat saudara orang ketar-ketir, sehingga takut mau keluar, takut mau pegang tangan dia orang, takut mau bersalaman, takut mau baku dapan dan sebagainya. Kenapa? Karena persoalan ini, saudara. Ya. Nah, sekarang saudara, yang saya mau saudara lihat bahwa ternyata saudara, orang mau belajar untuk menjadi orang yang tetap tinggal dengan Tuhan, ya, pakai damai sejahtera. Jadi itu sebabnya yang pertama saya bilang, saya suka berita Natal itu diperdengarkan pada bulan Desember setiap tahun. Kenapa? Karena orang saudara menjadi orang yang dapat berdiri tegak sekalipun ada banyak persoalan. Hal kedua saudara yang saya mau sampaikan, tahun 2021 itu adalah tahun yang saya prediksi, saudara, ya, tahun yang orang akan menemukan hal-hal yang orang tidak pernah pikir sebelumnya, ya, karena ada hal-hal yang terjadi nanti di tahun 2021 yang orang tidak pernah pikir pada awalnya. Bahkan saya percaya, ya, ini saya sudah mau panjang sedikit tentang apa yang saya mau bicara tentang 2021 di akhir tahun. Saya yakin saudara bahwa pencurahan hujan awal, hujan akhir itu akan dimulai. Kenapa? Saya pernah bilang saudara, jauh sebelum orang ada di hari ini, ya, masih dulu jemaat lama dulu, ya, saya pernah bicara bahwa kemungkinan besar dunia itu akan berakhir di seputaran 2030. Ya, jadi artinya saudara, kalau orang masuk 2021 pendek durasinya. Kenapa saya bicara itu, saudara? Dan saya mulai melihat saudara bahwa Tuhan mulai genapkan hal-hal yang Tuhan janjikan, nubuatkan dalam Alkitab. Ya, saudara, sadar atau tidak sadar, saudara perhatikan bahwa ketika terjadi wabah ini, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di tahun depan, ya. Dan yang pertama yang akan Tuhan temukan adalah pencurahan hujan awal, hujan akhir. Ini yang akan cikal bakal menjadikan pergerakan atau kegerakan rohani besar di muka bumi, yang akan membuat saudara, gereja Tuhan
itu akan dibawa kepada penyempurnaan untuk menikah dengan Kristus. Kenapa? Karena meterai ketujuh sebentar lagi akan terbuka perkawinan gereja. Meterai ke-6 sudah lewat, ya. Pembukaan saudara meterai ke-6 saudara itu terjadi saudara baru masuk tahun 2000, ya. Meterai ke-6 terbuka. Bagaimana Allah merubah iklim sehingga saudara orang tidak bisa prediksi apa yang terjadi besok, dan itu benar. Segala sesuatu berubah. Saudara bayangkan sampai musim berubah, ya. Biasanya musim buah terjadi saudara pada waktu lalu itu pada sekitar saudara bulan Desember begini, itu musim buah begitu luar biasa. Sekarang bukan Desember loh musim buah, bulan Februari buah-buah akan banyak. Desember tidaklah, ya. Kenapa saudara? Karena Allah merubah iklim sesuai meterai ke-6. Jadi saudara, meterai ke-7 sebentar lagi akan dibuka perkawinan gereja, tetapi mendahului pembukaan meterai ke-7 pencurahan hujan awal hujan akhir, kegerakan rohani akbar, gereja pada masuk pada kesempurnaan, ya. Sehingga orang benar semakin benar akan nyata, orang berdosa semakin jahat akan nyata. Itu terjadi di situ, ya. Dan itu saya percaya mulai tahun depan. Saya melihat Alkitab, setiap mau memasuki satu era baru yang dari Tuhan, Tuhan menggoncangkan dunia lebih dulu. Menggoncangkan dunia bukan hanya dengan gempa bumi, tetapi termasuk dengan wabah penyakit seperti ini. Ini mendunia saudara, corona ini, ya. Seluruh dunia mengalami corona. Lepas dari mana sumbernya bukan soal itu, tapi yang pasti saudara bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang membuat saudara dunia menjadi goyah dan tidak tahu mau bikin apa. Sesudah ini saudara baru Tuhan curahkan hujan awal hujan akhir secara serentak, ya. Sebab itu saudara, orang hati-hati saudara, orang pe waktu pendek, ya, orang waktu pendek saudara. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara, coba cinta Tuhan, cinta gereja, cinta ibadah. Kenapa saudara? Karena waktu kita pendek. Saya tidak tahu yang mau terjadi, tetapi saya percaya, saya boleh prediksi saudara dari firman Allah apa yang bakal terjadi, ya, mulai tahun depan. Sebab itu saudara, nanti datang tutup tahun, ya, saya akan bicara sedikit tentang tahun 2021. Nah, saudara, saya mau lihat sekarang yang kedua sudah. Jadi tolong pegang damai sejahtera. Hati dan pikiran itu taruh damai sejahtera. Setan berusaha melemparkan hal-hal yang membuat hilang damai sejahtera, ya. Mulai dari kelakuan orang yang tidak menyenangkan hati, perkataan orang yang tidak menyenangkan telinga, ya saudara, sikap orang, tindakan orang yang tidak menyenangkan mata, semua itu bisa menghilangkan damai sejahtera. Tapi orang anak Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang bisa menghilangkan damai sejahtera, orang pertahankan damai sejahtera dalam hidup kita, ya. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Yang kedua saudara, ayat 8. Ayat 8 Filipi pasal 4. Bagaimana supaya orang bisa berdiri dengan teguh? Ayat 8 bilang apa saudara? Jadi akhirnya, ayo sama-sama 2, 3. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara dapati apa ini? Ternyata saudara, ini pikiran orang boleh arahkan. Memang sebenarnya saudara sulit
untuk orang bilang bahwa orang bisa mau pagar di pikiran seperti apa, saudara. Kadang orang bilang susah, dan saya pernah bicara demikian, ya. Bahkan saya bilang bahwa sebetulnya kalau di pikiran ini sama dengan channel TV, orang boleh pilih, ya toh, saudara. Orang mau acara, pindah channel baru. Tidak mau acara itu, pindah channel yang lain. Ternyata pikiran kita, saudara, boleh begitu. Ya, ternyata boleh, saudara. Orang pindahkan channel dalam pikiran kita. Arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Orang boleh atur itu. Karena firman Allah bilang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Tolong tetapkan pikiran kita. Berarti, saudara, pikiran kita ini kita mesti arahkan kepada hal-hal yang baik, yang bagus, yang sedap, yang enak, yang indah. Tolong arahkan. Kalau saudara mulai melihat sesuatu yang tidak enak, jangan pikirkan itu. Saudara arahkan pikiran kepada hal yang lain. Ya, saudara, kenapa saya rasa tidak capek mau sapu gereja, mau balap bangku, saudara, ya, mau basiram bunga, mau atur apa? Kenapa saya rasa tidak capek? Sekalipun saudara baru pulang dan sebagainya, ya, atau dari pagi kerja. Kenapa? Karena waktu saya kerja, saudara, saya tidak pikir tentang kerja itu. Yang saya pikir sesuatu yang lain. Sehingga saudara tiba-tiba sudah di ujung ketika kita dapat sesuatu, kita cuma sapu saja, saudara, sambil berpikir, bukan bikin abu itu, saudara, ya. Mata saja lihat